Karena kita ini tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi. Semua serba rahasia. Maka kita gunakan kesehatan dan kesempatan serta kehidupan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah. Kira-kira nih ngaji manfaat nggak? Manfaat. Walaupun kalau ditanya bos Mbe apa manfaatnya, dia bilang susah mengungkapkan dengan kata-kata. Subscribe Abah channel. Lupa. Yang ngomongnya benar. Jangan lupa. Terus Like, Like, komen, dan subscribe. subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musalla atau ilmiah, para sepuh, para asatidz, para hujaz, para bapak, para pemuda yang sama-sama hadir kumpul di ruangan majelis taklim musalla atau ilmiah, terutama pengurus musalla Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori, berikut muratibil acara beserta jajaran, para sesepuh diantaranya Bapak Cek Wahyu, juga Bapak Haji Haris Munandar sekaligus Ketua RT 01, dan seluruh hadirin baik dari Atohiria ataupun dari Al-Mutaqin, santri kalau yang eksis, mudah-mudahan selalu Allah berikan sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan malam taklim ini Allah berikan kita sehat rohani dan jasmani hingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya adalah menuntut ilmu walaupun libur yang cukup panjang. Maka jamaah tentunya banyak yang pulang kampung karena mereka memang orang-orang kampung. Dan yang kedua karena mereka punya kampung. Coba menteboga kampung balik ke mana? Ya, balik ke mana? Paling ge Karancama ya. Iya. Makanya kenapa mereka pulang kampung? Karena punya. Maka oleh karena itulah manusia di mana berada tetap punya kewajiban berusaha, ikhtiar, karena kita ini tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi.
semua serba rahasia. Maka kita gunakan kesehatan dan kesempatan serta kehidupan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah. Kira-kira nih ngaji manfaat enggak? Manfaat. Walaupun kalau ditanya Bos Mbe apa manfaatnya, dia bilang susah mengungkapkan dengan kata-kata. Iya, nggak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Iya, susah. Lantaran saking banyaknya manfaat, sekalipun kita tidak bisa melihat pahala, tapi kita punya keyakinan. Dalilnya wabil akhiratihum yuqin. Kalau orang nggak yakin akhirat, nggak ada yang ngaji. Sholat juga enggak, puasa enggak, zakat enggak, haji enggak, apapun enggak. Karena menganggap mati mah mati aja, tidak akan ada lagi kehidupan, bahkan tidak tahu dan tidak paham bahwasanya nanti akan ada balas. Tapi bagi kita yang yakin dengan akhirat, maka amaliyahnya seperti ini. Walaupun memang di dalam hati masing-masing berat, nggak ada orang sekelas kita merasa nikmat dalam merasakan ibadah. Belum. Kita baru punya khauf, baru punya rasa takut, baru punya rasa itu. Berbeda dengan mereka yang tingkatan juhud. Kalau mereka juhud, mereka ibadah bukan karena khauf, bukan karena cinta, bukan karena yang lain, tapi mereka menjalankannya semata-mata karena kebutuhan, karena kecintaan, karena kenikmatan. Jadi bagaimana kita supaya bisa dalam rangka ibadah merasakan kenikmatan? Sedangkan kita kan pengen buru-buru, mau ngaji hayang geura adus, bener nggak? Tuh kamu Aceh mah, mun sholat hayang geura salam, itu mun puasa hayang geura bedung. Makanya tidak jarang orang ditanya, "Kenaon cek nungguan bedung?" Naon bedung ditungguan. Ramadan, orang pengen buru-buru lebaran. Dan seterusnya. Sehingga dengan akibat tadi diburu-buru, banyak perkara yang tertinggal. Ya, makanya sebentar lagi masuk Sya'ban. Kita berada di akhir-akhir bulan Rajab. Sebagaimana kita dari awal sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Jadi kita memohon kepada Allah agar diperkenankan umur kita bersambung bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Tapi lamun geus datang Ramadan, ulah hayang buru-buru lebaran. Makanya kata Nabi, lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadana latamannau an takuna sanata kullu Ramadan. Seandainya umat tahu begitu menguntungkannya Ramadan, mereka tidak ingin berpisah dengan Ramadan, bahkan meminta 1 tahun semuanya Ramadan. Karyawan juga begitu, berharap 12 bulan itu karyawan pengennya Roma supaya tiap bulan THR itu ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau bicara tentang THR mah nggak ngantuk. Kalau bicara THR, si Ilham THR segala macam, lu kerja enggak? Baik hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kembali kita bergeser kepada fikih Fathul Qorib, masih di juz awal, yaitu halaman 195 ya, 195, yaitu yang kelima ya, wal khamisu.
Warabiu apa wal khamisu? Wal khamisu. Baik, saat ini kita membahas tentang hukum-hukum yang mengharamkan di waktu ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Semuanya ada 10. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin wal khamisu taqdimul alfan ae izalatuha min yadin aw rijlin bitaqlimin aw ghairihi illa idzan kasaro ba'dul tufri al muhrimi wa ta'adza bihi falahu idza zatul munkasiri faqat wasadisu aktibu ay istimaluhu qasdan bima yuqsadu minhu raihatut tibi nahwi miskin wa kafurin bi thawbihi bi ayyul siqahu bihi alal wajhil mu'tadi istimalihi aw fi badanihi zahirihi aw batinihi kalkilihi tibi. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, sekedar mengingatkan bahwa yang kita bahas saat ini supaya nyambung adalah waktu ihram. Ada 10 perkara yang haram saat sedang melakukan ihram, baik haji maupun Kemarin yang sudah dibahas 4, ya, dari mulai pertama tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki, wanita tidak boleh menutup wajah, ya. Kemudian tidak boleh yaitu laki-laki, perempuan menggunakan perkara-perkara yang wajib. Bahkan mereka tidak boleh menyisir rambut jika nanti akibat menyisir rambutnya rontok. Kemudian yang keempat kemarin mencukur rambut, baik mencabut, mencukur, membakar atau menghilangkan disengaja atau tidak, maka itu akan kena dam alias bayar kifar. Nah, sekarang kita lanjut apa yang diharamkan ketika kita sedang ihram. Wal khamisu taqdimul adfar. Yang kelima, haram ketika orang sedang ihram memotong kuku. Ya, jadi kalau mau sebelum ihram bersihkan dulu kukunya. Potong dulu, takut mengganggu di waktu ihram. Jangan ketika udah mulai ihram malah baru memotong kuku. Ya. Jadi tidak boleh kita memotong kuku, baik itu kuku yang ada di tangan ataupun yang ada di kaki. Baik dengan memotong biasa pakai cepitan kuku atau dengan gunting, dengan pisau, dengan silet apapun. Kecuali jika kukunya pecah, waduh ini mah kesandung najong batu, terus terkelupas, mengganggu ini ketika kita berjalan, itu mah boleh digunting karena mengganggu. Ya, kalau mengganggu mah boleh. Hanya kuku demikian yang boleh dipotong. Kalau rambut mah tidak boleh, karena enggak ada yang namanya rambut pecah. Iya, enggak kesandung rambut mah. Iya, enggak tahu rambut yang bawah mah.
kejepit. Iya, kalau ini makan kuku. Makanya lebih baik. Makanya kita kalau umroh haji itu sering dinasehati oleh pembimbing. Tapi kadang-kadang yang namanya jamaah ada yang nyimak, ada yang enggak. Ada yang tidur, ada yang ngobrol. Sehingga tidak fokus. Apa itu ihram? Apa itu larangannya? Apa itu dam? Apalagi orang-orang yang ihram haji umroh dadakan tanpa awalnya melalui pembelajaran. Nah, maka buat kita ini oke. Aceh belajar manasik walaupun belum daftar. Nah, ketika nanti ada rezeki daftar udah paham, alhamdulillah. Tapi kalau kita belum pernah belajar, punya duit, langsung daftar, bingung datang ke sananya. Pakai kain ihram morosot mah itu bisa. Iya, terus larangan-larangannya juga dia tidak tahu. Bayangkan orang yang sudah umroh masih pakai celana kolor, lantaran tidak menyimak. Begitu ketahuan, kok dia memakai cangcut, emang gunaon centut. Gusti nu agung, akhirnya kan bayar denda, gitu. Iya, makanya kita harus menyimak, terutama yang harus kita pahami rukun wajib sunnah. Kenapa? Konsekuensinya beda. Kalau rukun ditinggal batal total, kecuali wanita yang sedang haid. Tapi kalau kita meninggalkan perkara wajib, itu tidak batal dalam ibadah haji dan umroh. Cuman tadi kita wajib bayar dah. Tapi kalau sunnah, apapun itu ibadahnya, sama saja. Mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan tidak berdosa. Berarti tidak ada pengaruh pembatalan. Itu. Ya. Nah, kemudian wasadisutibu istimaluhu qasdan bima yuksadu minhu ra'ihatut tibi nahwi miskin. Yang keenam, dilarang orang yang ihram haji umroh, laki-laki, perempuan, banci, bencong, tidak ada istilahnya perbedaan. Sahabat teman apapun jenisnya tidak boleh memakai wawangian, nggak boleh pakai minyak wangi, parfum apapun mereknya, apapun jenisnya, baik itu di badan, di pakaian, di makanan, di minuman, nggak boleh. Orang ihram dilarang memakai parfum, yakni sesuatu yang tujuannya adalah aroma. Tapi bagaimana kalau kita pakainya sebelum, ketika kita udah ihram tercium, nggak ada masalah. Lantaran hukum menyatakan kalau dia makainya setelah niat ihram, itu yang menjadi beban, yang menjadi dam. Tapi kalau dia memakainya sebelum niat, sebelum ihram, kemudian nanti tercium ketika ihram, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Misalnya minyak misik, dia pakai sesudah niat ihram, haram. Kapur barus, kalau sekarang mah kamper, ya, kapur barus itu kamper, kalau sekarang nggak boleh. Ya, kalau dulu mah rata-rata nih dulu nih pancet itu di lemari numpuk kamper. Belum ada dulu mah orang siap minyak wangi kayak sekarang. Numpuk dulu mah kamper, tapi sekarang nggak mau pakai kamper. Kenapa? Ingat nupai. Ya, kalau bau kamper baju ingat kain papa. Ya, itu. Karena sekarang mah udah ada malaikat subuh. Iya, dulu mah asal ada baju supaya jangan kena apa namanya semut, jangan kena nyamuk, jangan kena rayap, pakai kamper. Sekarang mah kamper khusus buat memandikan jenazah. Ya kan beda. Kalau dulu orang-orang, anak-anak, kalau ada yang meninggal dunia tidak ada yang boleh keluar, malah kupingnya pakai apu.
Aceh diakuan celina. Timbul pertanyaan, kunaon sih melene paeh diakuan supaya ulah pipilueun bising dicomot cenah. Tah ditongkel tebi bentak. Begitu jenazah lewat, mak-mak udah siap nih ngebanting piring, botol, mangkok, prak. Bari ngomong teh, ulah saajak-ajakna dodong bae. Cek nu pae sahanu ngajak. Ya ini tuh ngajakan, Allah sebenarnya. Itu zaman dulu masih begitu. Dianggapnya membuang perabotan, dilempar, dipecahkan supaya dianggap buang sial. Itu namanya masih ada jahiliyah. Padahal nggak ada kaitan. Iya. Tapi ada kata-kata yang kadang-kadang ada benernya. Walaupun memang bukan hukum. Mana? Mun pae poe Sabtu sok loban nuturkeun. Tah. Ayat 2 pemahaman di situ. Pemahaman pertama loba menuturkeun atuh lamun Allah menuturkeun saha ngubur. Tapi pemahaman kedua banyak yang mati. Si anu pae menang 2 poe aya di pae. Encan ge beres 7na pae deui eta diyakinkeun ieu. Kudu kana ieu pasti ieu pae Sabtu mah loba menuturkeun. Buat tujuan jeung para. Akhirnya itu dianggap menjadi sebuah adat tradisi ya atau hari ini sahanu hayang jeung pae Sabtu pae Salasa jaka bege hayang mak pae mak mawain ulah bece di pae hayang mawa amal saleh ulah karunya kasih saleh iya mah pae can hayang mawa amal saleh jangan. Lebih baik niatkan mati pengen bawa amal diri sendiri. Sebab kalau pengen bawa amal soleh, si soleh bawa amal siapa? Karunya, gitu ya. Jadi ini yang dimaksud adalah di pakaian biar wangi haram dengan cara dioleskan nggak boleh, atau di badan Lexona, hand body kalau perempuan. Atau di badan dengan cara dioleskan atau diminum. Ada ini minuman yang wangi supaya seger tenggorokannya. Boleh, tapi sebelum niat. Ya. Lahir maupun batin semua dilarang. Daleman luaran maksudnya. Daleman pakaian, daleman luaran pakaian, daleman badan. Itu nggak boleh ketika sedang ihram. Wala farqa fi mustamil tibi baina kaunihi rajulan au imra'atan au khunsa. Nah, tadi juga udah saya singgung. Siapapun dilarang memakai parfum, baik dia laki-laki, wanita, dan waria. Apa itu bos waria? Wanita pria. Oh, tahu aja dia mah. Apa dia mah? Karena dulu pernah berteman. Itu waria tidak berbeda, pokoknya haram bagi siapapun. Sebab di sini begini, kalau cuman disebut laki-laki dan perempuan, takutnya ada pemahaman oh berarti waria boleh, takutnya gitu. Ya makanya siapapun, ya baik hidungnya tersumbat pakai plester, wah ini plester nih wangi, hidungnya tersumbat minyak angin tapi wangi, tetap nggak boleh. Atau tidak tersumbat tetap diharamkan, baik ada alasan maupun tidak alasan, selama kita dalam ihram. Ihram yang paling lama kan kalau dia berangkatnya dari Madinah, dari Bir Ali niat berapa jam tuh ya ke Mekah? 6 jam ya, 6 jam paling lama. Tapi kalau kita ngilangnya udah posisi di Mekah itu enak, paling 2 jam, 3 jam. Tinggal kita berangkat ke tempat mikot. Ada 2 tempat mikot yang dekat, antara yaitu Tan'im dan Ja'ronah. Jadi kalau Ja'ronah dan Tan'im itu dekat, itu kita bisa dipercepat, nggak terlalu pegel. Kenapa? Kalau kelamaan khawatir menabrak larangan. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Wahoroja bi don malau alaihi riu tiban au
akriha ala istimalihi au jamila bi tahrimihi au nasiya annahu muhrimun wa innahu la fidyata alaihi. Jika tidak bermaksud memakai parfum itu, tidak ada niatan untuk memakai parfum. Misalnya karena angin menjatuhkan parfum itu padanya, jadi ada yang nyenggol minyaknya, tumpah ke badan kita, ke pakaian kita, itu lain cerita. Walaupun memang benar wangi, karena tidak ada niatan untuk pakai minyak, ketip angin, tumpah atau kesenggol, gimana itu. Atau dipaksa menggunakannya, ada yang maksa, pakai. Kalau tidak, diancam-ancam. Nah, berarti kan orang itu terpaksa karena ada ancam, maka itu juga nggak kena bayar. Atau dia tidak tahu bahwa itu dilarang atau lupa bahwa dirinya sedang ihram, maka dia tidak wajib fidyah. Tapi yang di bawah mah ulama masih mengkaji. Mana yang dikaji? Ini bahwa istilahnya atau dia tidak tahu. Nah, kata-kata atau dia tidak tahu ini yang dikaji, belum sahih. Kenapa? Karena nuntut ilmu hukumnya wajib. Seperti orang sholat wajib tahu ilmunya, karena nuntut ilmunya juga wajib. Tapi bukan berarti ketika dia belum tahu ilmunya nggak ibadah. Tetap ibadah, mau udah bisa mau belum bisa tetap wajib. Ya, makanya nanti akan dibahas tentang apa itu fidyah-fidyahnya, tergantung yang dilarang. Yang ditabrak, kalau ditabraknya mahal, onta, sedangkan onta berapa duit bos? Mahal ya? Itu diibaratkan takaran harga onta bagaikan kambing 10. Kalau misalnya dia satu kambingnya 4 juta, kali 10 berapa? Iya, 10 kali 40 juta, onta yang biasa. Kalau sapi bandingannya 7 kambing. Ya itu kan kita kalau korban kan kolektif, 1 ekor sapi bisa untuk 7 orang. Ibarat naik mobil Avanza Sienta cukup 7 orang. Kalau kambing hanya untuk 1 orang. Itu ibarat kambing mas sepeda. Nggak ada boncengan tuh. Kalau Avanza bisa 7 orang, 8 jeng supir, ulah hitung supir mah. Itu ya. Nah, fa'in alima tahrimahu wajah ilal fidyata wajabat. Jika tahu, udah tahu dia mah, udah hebat, ngajinya juga udah pinter, udah tahu tentang larangan-larangan ihram. Jika tahu bahwa itu adalah haram, tetapi tidak tahu bahwa itu berfidyah, maka tetap dia wajib bayar fidyah. Tetap wajib itu mah. Makanya kalau kita mau tahu jangan sebelah-sebelah, jangan sepotong-potong. Kalau pinter jangan separuh-separuh. Di mana-mana tahu hukumnya harus tahu larangan. Seperti begini. Orang belajar wudhu, dia tahu rukun wudhu itu dia tahu. Rukun wudhu ada 6, 1 niat, 2 basuh wajah, 3 basuh 2 tangan sampai siku, 4 mengusap kepala, 5 membasuh kaki dan mata kaki, 6 tertib. Kalau dia tahu rukunnya, dia juga wajib tahu pembatalan. Ini juga sama, ya. Jadi jangan sepotong-sepotong. Tetap karena akan bayar denda. Wasabi'u qatlu saydil barril ma'kuli au ma fi aslihi ma'kulun min wahsin wa tairin. Yang ketujuh, yang diharamkan saat ihram, membunuh hewan buruan darat yang boleh dimakan atau binatang yang menurut asalnya boleh dimakan, baik itu hewan liar ataupun burung. Tidak boleh mengganggu. Sekecil apapun hewan, apapun jenisnya hewan, gak usah diganggu. Kapilah berlalu. Saat kita sedang ihram, takutnya ada burung, ada kecoa segala macam, cicak segala macam, biarkan saja.
Ya, ada burung kan banyak itu burung dara, ribuan ngumpul. Takutnya nanti iseng diambil, dicabut bulunya, pakai ngorek cuy kan. Ya, nah itu bagaimana kalau seperti itu wajib nanti bayar fidyah. Ya, jadi hewan darat yang boleh makan tidak boleh makan. Ya, baik dagingnya biasa dikonsumsi ataupun tidak. Sebab kalau nanti ditabrak akan berat bayar damnya. Ya. Wa yahrumu aidan sayduhu wa waqul yadi alaihi wa ta'aradu li juz'ihi wa sya'rihi wa risihi. Di samping itu haram juga memburu hewan buruan. Waduh, ini bukan wancinya berburu. Kita sedang ibadah, udah jangan diganggu, biarkan saja. Iya. Jadi tidak boleh kita memburu, meletakkan tangan di atas hewan buruan dan mengganggu sebagian badannya atau rambutnya, bulunya. Tuh, tidak boleh. Ya, tidak boleh lantaran semua akan menjadikan bayar kifarat. Makanya nih orang-orang yang bawa bekal ibadah haji umroh bukan buat makan. Jam makan mah udah ada yang tanggung jawab, kan kita udah bayar 30 juta bukan cuma tiket pesawat, hotel, menginap, tapi berikut makan. Tuh, udah tuh berikut makan. Lalu duit yang kita bawa buat apa? Jaga-jaga, takut ada pelanggar. Syukur-syukur nggak melanggar, bisa buat beli oleh-oleh. Nah, cina oleh-oleh kalau nggak di Tanah Abang, itu saya bolehkan. Itu wajib oleh-oleh mah. Iya, yang wajib itu adalah niatnya supaya kita ibadah haji dan umroh bisa. Fayahrumu alal muhrim ayat akidah nikah dengan Iya, nggak kayaknya ada waktu lagi aja ikan segala macam. Jadi tidak boleh mengadakan akad nikah kecuali sudah beres tahal. Baik nikahnya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang mewakili. Baik menjadi wakil atau menjadi wali. Jadi wali haram. Jadi dia jadi pengantinnya haram atau mewakili pengantin. Kok bisa mengantin? Bisa, asal teliti kata-katanya. Aceh jadi wakil pengantin. Cek Aceh, saya terima nikahnya, kawinnya Nurhama binti Jupra dengan mas kawin 2 gram emas bayar tunai. Cek saksi, sah. Aku jadi pemajikan mana? Waduh, dibawa kabur ke Aceh. Cek, kan pemajikan aing mana wakil? Menah baik, aing uzab kobi. Itu kadangnya kurang dia. Nah, harusnya bagaimana? Pakai kalimat untuk siap. Saya terima nikah dan kawinnya Nurhama binti Su'ed untuk Haji Haris Munandar, berbeda itu wakil. Gitu. Iya. Jadi Aceh mah ngomong gitu mah baik.
lagu paling berutu sial aing mujab kubur si eta nu hanut. Aduh, Masya Allah. Jadi kalau kita jadi wali, jadi wakil, itu harus kata-katanya diperhatikan, jangan tertipu. Saya nggak bisa diulang itu, bukan main-main. Ya, bahaya kalau udah dinyatakan sah oleh saksi. Nggak bisa diulang. Terus gimana ini kalau misalnya ada kesalahan? Ataupun dicerai, udah dulu kapan panjang. Waduh, urusan panjang. Lanjutkan kasar, terus membiarkan sekalian pulang lembut. Itu. Kemudian yang ke-9, watasi'ul waktu min akilin alimin bitahrimi sawa'un jama'a fi hajin au umratin fi kubulin au tuburin min dakarin au unsa jauzatin au mamlukatin au aznabiyatin. Yang ke-9, haram sedang ihram melakukan senggama. Tahu nggak ihram? Apaan lu? Ini juga kita sedang berkumpul kok. Bersenggama ihram bila dilakukan orang yang berakal dan tahu bahwa itu hal yang dilarang, artinya bukan orang gila, baik sedang haji ataupun sedang umroh, baik di kemaluan belakang ataupun depan. Kok bisa? Waduh, bahaya nih, Mak. Milik seorang lelaki ataupun wanita, baik istrinya ataupun budaknya atau perempuan miliknya atau orang lain. Artinya di sini tidak bicara status orang lain, sekalipun istri tetap bayar Anda. Nanti ini yang paling mahal ini bos, yang paling mahal ini bendanya. Yang paling mahal. Wal asirul mubasyaratu fi ma dunal farji kalamsin wa kubulatin bisyahwatin. Yang terakhir, yang ke-10, larangan bagi orang yang sedang ihram haji dan umrah sentuhan kulit di selain kemaluan, misalnya menyentuh atau mencium atau merangkul, memeluk dengan sah, namanya gula-gula. Ayo lagi makan gula. Tapi kalau misalnya kita mencium istri tapi bukan dengan sah, wah ini mah karena sayang aja itu. Jadi ente pakai syahwat, jadi ente hayang gitulah, maka tidak haram itu. Tapi bisa nggak ke situ? Bisa ya, udah dibuktikan. Iya, itu. Jadi kalau menciumnya karena kasih sayang, tidak karena syahwat, maka tidak bayar dam, kecuali ngarangkul, mereket bari udah kodok. Nah itu mah pastinya ada syahwat itu, ya. Wa fi jam'i dzalika al muharramati sabiqatil fidyatu wa sayati bayanuha. Nanti akan dijelaskan tentang bayar dam atau bayar fidyah, bayar kifarat ketika melanggar apa yang tadi diharamkan. Dan jawabannya insya Allah yang akan datang kalau masih diberikan kehidupan. Insya Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.